salah satu parameter yang bisa kita jadikan acuan ya bahwa tanah itu sehat adalah ini adalah alat ukur pH tanah. Semakin dalam tanah yang kita ukur, maka pH-nya itu akan semakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di channel Mucal Macul, channel yang membahas tentang dunia pertanian. Dan insya Allah akan semakin bersemangat untuk menampilkan video-video tentang dunia pertanian padi. Saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah subscribe di channel saya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, tanamannya sehat, barokah semuanya. Dan bagi teman-teman yang baru mengenal, baru melihat, baru mampir di channel ini, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, dan komen agar saya senantiasa untuk bersemangat kembali menampilkan share video-video terbaru, video yang menginspirasi kepada Anda semuanya tentang dunia pertanian, khususnya adalah pertanian padi. Oke sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang pH tanah ya, pH tanah ya. Ini biasa yang akan saya lakukan ketika saya hendak mengolah lahan. pH tanah itu akan mempengaruhi kesehatan atau kesuburan daripada tanaman itu sendiri, karena sebagai tempat atau sebagai wadah dari tanaman itu kan tanah itu sendiri. Nah, kita harus memastikan bahwa tanah itu benar-benar sehat. Nah, parameter salah satu parameter yang bisa kita jadikan acuan ya bahwa tanah itu sehat adalah pH tanah. Nah, pH tanah itu kan seharusnya itu kan netral ya. Kenapa netral? Karena nanti tanaman itu akan maksimal untuk berkembang. Selain itu nanti bakteri, penyakit dan sebagainya itu nanti bisa minimal, sehingga kalau penyakitnya sedikit atau penyakitnya tidak ada sama sekali, maka kesehatan tanaman itu nanti akan bagus. Sehingga ketika kita berikan pupuk baik itu organik maupun anorganik, maka itu nanti akan bisa diserap oleh tanaman dengan bagus. Alat yang akan saya gunakan untuk mengecek pH tanah itu adalah ini lur ya. Ini saya video online ya. Ini 4-in-1 soil survey instrument ya. Ini adalah alat ukur pH tanah. Saya buka lur ya, ini saya buka seperti apa penampakannya ya. Nah, ini lur ya. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa lihat seperti ini penampakannya. Ya. Ini sudah saya on kan, tadi dari rumah sudah saya on kan. Ini nanti akan mati secara otomatis kalau tidak kita matikan. Jadi di sini tidak ada tombol off ya. Hanya tombol on. Nanti kalau tidak dipakai dalam waktu beberapa lama, dia otomatis akan mati sendiri ya. Ini tampilannya lur ya. Ada pelindungnya ya. Ini ada ujungnya tuh, ada pelindungnya tuh. Ini lur ya. Nah, ada pelindungnya. Nanti ini perlu kita ambil dulu. Kita ambil ya, baru kemudian kita tancapkan lur ya. Ini nanti kita tancapkan di tanah ya, dengan kedalaman antara 10 sampai 20 cm ya, kurang lebih segini lur ya, segini, kurang lebih segini ya, 10 sampai 20 cm. Karena semakin dalam tanah yang kita ukur, maka pH-nya itu akan semakin rendah ya. Kalau kita ukurnya itu terlalu tinggi, biasanya pH tanahnya tinggi ya. Bisa jadi nanti di permukaan paling atas itu nanti 7, tapi semakin ke dalam nanti bisa turun menjadi 6, 5 ya. Kita cek di lahan seperti apa. Terus kapan lur penaburan dolomitnya? Itu kalau bisa itu saat pembajakan. Jadi setelah dibajak disingkal ya. Kalau disingkal, nah itu perlu ditaburi dolomit. Setelah itu nanti kan istilahnya itu digaru lah, diangkler lur ya. Nah setelah itu nanti setelah ditaburi dolomit baru kemudian digaru atau diangkler.
gitu lur ya. Langsung saja lur ya, kita cek kondisi lahan saya lur ya. Oke lur, kita akan melakukan pengecekan lur ya, pengecekan pH tanah kita ya. Ini lahan pertanian yang sudah selesai dipanen ya. Kita langsung saja melakukan pengecekan di sini ya. Kita cek, kita ambil di sini berapa ya. Ini ya. Kita cek, kita masukkan lur ya. Kita masukkan pelan-pelan saja. Nanti kalau kira-kira menusuk akar tanaman ya cari tempat lain. Oke. Biar dia agak lama sedikit ya. Kalau sudah angkanya enggak bolak-balik, artinya sudah berhenti, berarti itu pH-nya adalah 4,5. Kita akan mengecek di lokasi lain nih lur ya, karena biasanya setiap tanah itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Kita cek yang di atas sana lur ya, kita cek. Nanti kita akan mengetahui rata-rata dari nilai pH tanah itu berapa, sehingga nanti kita bisa menghitung berapa kebutuhan dolomit untuk menaikkan pH tanah menjadi netral. Kita cek di sini lur ya, kita cek di sini ya, kita cek lagi. Hati-hati nanti jangan sampai menusuk akar tanaman, pelan-pelan saja sambil dirasakan. Memang agak dalam lur ya. Oke, ya gerak-gerak, tunggu dulu, kita nyalakan. Nah, oke 5,1. Kalau tadi 4,5, sekarang 5,1. Oke, kita cari lagi satu tempat lur ya. Nanti dari 3 ini nanti akan kita ambil rata-rata 4,5, 5,1, buat nanti tempat lain berapa. Oke, kita cari di petakan lain ya, petakan lain. Oke, di sini lur ya, kita cek di sini. Oke, kita tancapkan di sini. Oke, pelan-pelan saja, sedalam 20 cm kurang lebih ya. Kita tunggu ya, 4,9. Oke lur, kita sudah melakukan pengecekan 3 kali ya, di tempat yang berbeda, di lahan yang sama, dengan hasil 4,5, 4,9 sama 5,1 kalau nggak salah ya. Ya tadi ya 3 ya. Nah itu kita ambil rata-rata ya, 3 tadi dijumlahkan kemudian dibagi 3, ketemu hasilnya mungkin 4,7 mungkin ya. Nah untuk mengarah ke 7, pH 7 itu kan masih butuh 2,3 ya. Dari 4,7 ke 7 itu kan masih butuh 2,3. Nah 2,3 inilah kekurangan pH yang perlu kita tingkatkan. Nah berarti kita perlu melakukan penaburan dolomit, dan itu bisa kita hitung ya. Agar apa? Agar nanti kalau pH tanah kita 7, itu tonase yang kita harapkan pertumbuhan tanaman bisa maksimal, tonase yang kita harapkan bisa maksimal. Oke, sekian ya video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.